juru sembelih halal. Syia sembelih halal Nusantara. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah dimanapun dan kapanpun. Oke, video kali ini kita mau bahas adab-adab dalam penyembelihan. Seperti request abang sebelumnya, itunya udah lama ini, mulai dari sebelum Ramadan permintaannya, requestnya buat diminta dibuatkan video adab-adab penyembelihan. Oke, kita sampaikan beberapa di sini. Nanti mungkin teman-teman kalau merasa ada yang kurang boleh ditambahin di kolom komentar, atau mungkin ada yang kurang pas, nanti monggo silahkan dikoreksi di kolom komentar, atau boleh juga japri saya langsung ke nomor sini ya. Oke, kita langsung aja supaya nggak berlama-lama. Jadi yang seperti yang perlu kita ketahui sebelumnya, bahwa metode penyembelihan ini ada dua, atau cara penyembelihan ini ada dua, yaitu yang pertama nahar. Nahar itu biasa dilakukan menyembelih unta. Jadi kalau nahar itu karena unta itu posisinya tinggi, jadi dia potongannya nggak pas di bawah kepala sini, jadi dia dipangkal leher. Karena dia tinggi gini, jadi di sini ya, dipangkal leher. Modelnya disembelih seperti biasa, tapi letaknya itu dipangkal leher. Terus yang kedua itu ada dzab. Dzab itu ya yang seperti kita laksanakan lumrahnya di Indonesia, menyembelih, direbahkan, terus disembelih di bawah jakun, seperti itu. Jadi itu dua metode yang menurut syariat itu yang dianjurkan, seperti itu. Oke, dalam hal ini ada kita melakukan, karena kita tinggalnya di Indonesia, jadi kita melakukan yang seperti dicontohkan kedua, yaitu dzab, menyembelih normalnya seperti itu ya. Ada perlakuan, ada adab yang harus kita perhatikan sebagai seorang eksekutor dalam melaksanakan penyembelihan, mulai dari awal hingga pasca penyembelihan. Itu ada adab-adab yang harus kita perhatikan, dan ada juga sunnah-sunnah yang seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama itu ada niat ikhlas karena Allah. Jadi jangan merasa kita sudah bisa atau merasa kita hebat gitu ya. Jadi kita niatnya murni karena Allah. Jadi yang kita lakukan dan alat yang kita pakai itu hanyalah wasilah, seperti itu. Jadi niat kita murni karena Allah. Walaupun kita melaksanakan penyembelihan ini untuk diri sendiri, atau kita menyembelih untuk orang lain pada saat Idul Kurban atau Akikoh, seperti itu. Terus yang kedua, menyebut nama Allah saat akan melaksanakan Bismillah, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Beliau sebelum menyembelih hewan kurbannya menyebut nama Allah dan bertakbir. Jadi Bismillahi Allahu Akbar, seperti itu. Itu adabnya, dan jatuhnya sunnah karena Rasulullah sudah mengajarkan. Terus yang ketiga, pisau yang tajam. Jadi pisau yang tajam ini sangat penting. Kalau ingin menyembelih, sembelihlah dengan ihsan. Prosesnya adalah pisaunya itu harus tajam, karena kalau kita nggak tajam,
kita motongnya nanti seperti menggergaji, nah itu kasihan sapinya, gitu ya. Jadi kita sebagai seorang eksekutor harus benar-benar menyiapkan peralatan kita sebelum kita melaksanakan penyembelihan. Biasa yang tajam, dan dipastikan harus diyakini bahwa pisau yang akan kita gunakan itu benar-benar tajam dan bisa untuk menyembelih. Beginilah. Kita harus menerapkan kesrawan. Nah, kesrawan ini kesejahteraan hewan. Jadi mungkin kalau yang seperti sapi atau kambing atau domba saat Idul Kurban, kalau mau dilaksanakan penyembelihan itu sebelumnya disenangkan lebih dahulu, dikasih minum seperti itu, makan itu secukupnya, jangan terlalu berlebihan, tapi minumnya boleh dibanyakin. Dan waktunya juga, seumpama loading hewannya itu sore, nah itu kalau mau dipotong paginya itu sudah cukup waktunya dia istirahat. Jangan loadingnya malam atau loadingnya dini hari baru dipotong pagi, itu jangan. Jadi nanti bisa hewannya bisa stres ya. Kemudian menghadapkan hewan ke arah kiblat. Jadi itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat menyembelih hewan, menghadapkan hewannya ke arah kiblat. Yang keenam, tidak mengasah pisau di hadapan hewan. Jadi tidak mengasah pisau ini sangat penting dan harus kita benar-benar perhatikan, karena Rasulullah pernah menemui seseorang yang akan menyembelih hewan, menyembelih kambing. Nah itu seseorang ini sudah siap untuk menyembelih, tetapi posisinya masih mengasah di depan hewan yang akan disembelih. Kemudian Rasulullah ditegur oleh Rasulullah, apakah kamu akan mematikan hewan ini 2 kali gitu. Jadi arti 2 kali, kalau yang menurut kami pelajari yang disampaikan Rasulullah ini, bahwa membuat stres hewan yang akan disembelih itu sama dengan mematikannya. Jadi kalau yang keduanya nanti pada saat disembelih, sebelumnya membuat dia stres, itu sama dengan mematikan. Kita harus menghormati walaupun itu hewan nantinya akan kita sembelih. 7. Membaringkan hewan ke sebelah kiri. Nah itu membaringkan hewan ke sebelah kiri itu dianjurkan dan itu termasuk adab. Nanti ada lagi kaitannya. Yang ke-8, dianjurkan kaki kanan bergerak, kaki kanan yang depan ataupun yang belakang. Jadi mungkin kalau teman-teman biasanya pada saat melaksanakan penyembelihan 4 kaki ini disatukan, itu boleh saja disatukan, tapi pada saat setelah disembelih nanti, jadi kaki kanannya ini dilepas dari ikatan, cukup kaki kirinya saja yang diikat supaya kaki kanan ini bisa meronta. Semakin kuat dia meronta, maka akan semakin cepat darah itu yang keluar dari dalam tubuhnya. Kaitannya nanti dengan dagingnya akan bersih, akan bagus, karena kita seorang eksekutor ini, seorang juleha, harus bisa menghasilkan daging yang asuh, aman, sehat, utuh dan halal. Seperti itu. Kalau darahnya ini keluar sempurna, insya Allah nanti dagingnya bisa lebih bagus dan lebih awet. Nah, kalau kita pada saat setelah disembelih ini kakinya tetap kita ikat jadi 1/4, itu prosesnya akan lama dan bisa jadi kemungkinan darah yang keluar itu tidak akan sempurna, tidak akan tuntas gitu. Karena merontanya kurang gitu. Jadi lebih dianjurkan kalau yang kaki kanannya ini dilepas supaya bisa bergerak. 9. Meletakkan kaki di leher hewan. Nah ini juga pernah dicontohkan oleh Rasulullah pada saat akan menyembelih domba. Rasulullah meletakkan
kakinya di leher hewan. Jadi bukan diinjak ya teman-teman ya. Ini posisi kalau kita akan menyembelih kambing atau domba, bukan diinjak, tapi hanya diletakkan aja di leher hewan itu, di pangkal sininya, sini, supaya meminimalisir hewan ini, kambing atau domba ini berontak, seperti itu. Terus kemudian yang ke-10 dianjurkan membaca takbir ya. Kembali ke depan tadi, setelah menyebut nama Allah, bismillah, dan membaca takbir. Ini juga diajarkan oleh Rasulullah. Terus kemudian yang ke-11 dianjurkan menyebut muqarib kalau kita melaksanakan kurban atau akikah, juga kita sebut namanya setelah sesaat sebelum melaksanakan penyembelihan. Kalau ingin menyebutkan itu bukan eksekutornya, tapi panitia kurbannya. Kalau kita posisi kurban, berbeda kalau kita akikoh, yang menyebutkan nanti eksekutornya. Muqarib ini kan sudah berniat untuk berkurban sunnah, ya kan? Nah, nanti begitu sapinya ini ditarik ke arah penyembelihan, ke area penyembelihan, nah itu nanti timnya eksekutor ini melaksanakan handling. Nah, pada saat melaksanakan handling sapi ini, panitia kurban menyebutkan nama-nama muqarib tadi. Jadi begitu nanti selesai handling, sapi rebah langsung dipotong, bismillah, Allahu akbar, seperti itu, supaya lebih cepat. Jadi idealnya paling lama itu 30 detik sapi rebah, terus kemudian dipotong, itu jeda waktunya itu paling lama 30 detik. Itu sudah paling lama. Jadi kalau dalam range waktu 30 detik itu kita nggak mungkin menyebutkan semuanya 7 muqarib ini dan sambil berdoa. Jadi untuk mempersingkat waktu, mempercepat sembelihan, jadi begitu rebah tadi saat handling, panitia sudah menyebutkan nama-nama muqaribnya. Nah, kita langsung eksekusi, seperti itu ya. Itu menghindari stres juga, meminimalisir, seperti itu. Yang selanjutnya yang ke-12, menyembelih dengan cepat. Menyembelih dengan cepat ini prosesnya itu tadi salah satunya. Saat rebah minimal 5 atau 10 detik itu kita sudah harus siap, sudah harus potong. Terus kemudian ke-13, memastikan semua urat 4 terputus. Itu. Jadi kita sebagai eksekutor ini jangan pernah tinggalkan posisi kita di saat menyembelih itu kalau kita sudah, sebelum kita yakin bahwa urat yang wajib putus itu sudah putus semua. Jadi hulkum mar'i dan wajidain ini sudah putus, baru boleh kita tinggalkan posisi kita. Jadi seyogianya pada saat setelah kita melaksanakan penyembelihan, bismillah, Allahu akbar, kita tarik pisau, jangan diangkat dulu, dicek dulu, dilihat, oh dua aliran darah sudah mengalir dengan lancar, hulkum dan mar'i sudah putus, baru kita lepas. Pisau diangkat, baru kita tinggalkan. Kalau saya biasanya setelah potong, saya lihat sudah kelihatan, sudah yakin bahwa 4 urat ini udah putus semua. Saya masih tarik sedikit leher bagian bawahnya. Saya tarik gini, ini kan potong. Nah, jadi yang bagian sini saya tarik, karena kalau dapat sapi yang gelambirnya agak panjang, itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyumbatan saluran darah itu karena ketutup kulit ini. Jadi akhirnya kalau kita langsung lepas bisa jadi ketutup itu. Nah, apalagi sapinya sebelumnya sudah stres. Biasanya kalau Idul Adha itu kan rame, anak-anak teriak atau apa segala macam, itu udah panas. Nah, jadi kalau sapi itu stres, sepanjang yang pernah kami pelajari itu pembuluh darah atau pori-porinya itu akan mengecil,
seperti itu. Jadi kalau dia nggak stres bisa lancar begini keluarnya darah. Kalau sebelumnya disembelih dia sudah stres, nah nanti itu akan mengecil lebih dulu. Jadi pas posisi sudah dipotong, nah itu nggak akan sebesar kalau dia nggak stres, seperti itu. Gitu ya. Jadi kita harus memastikan dulu bahwa hulkum mar'i dan wajdain ini benar-benar terputus semua. Kalau saya ditambah 3 atau 5 detik disingkap kulit ini supaya wajdain ini mengalir dengan lancar, kemudian ditinggal. Gimana kalau ada penyumbatan gitu? Kalau ada penyumbatan ya tinggal kita congkel aja yang tersumbat tadi, yang atas atau yang bawah. Biasanya kalau apalagi kalau kena sapi-sapi yang gelambirnya panjang itu biasanya yang tersumbat itu yang paling bawah. Makanya tadi kalau saya tambahin, ditarik dulu ininya sekitar 5 detik, dipastikan insya Allah kalau setelah 5 detik itu sudah keluar lancar, kita lepas ketutup pun dengan kulit gelambir yang panjang itu insya Allah nggak sumbat sudah. Ini yang terakhir, yang ke-14, tidak mematahkan leher sebelum hewan ini mati sempurna. Ini biasanya pernah, kalau mungkin teman-teman pernah lihat di video-video di YouTube, ini dilaksanakan orang pada saat menyembelih kambing atau domba. Jadi begitu dipotong langsung dipatahkan lehernya. Itu nggak boleh ya. Karena sesaat setelah dipotong itu hewan itu masih merasakan perih, masih merasakan sakit gitu itu. Jadi jangan sampai itu dilaksanakan, mematahkan leher kambing atau domba sebelum hewannya benar-benar mati. Atau kalau sapi sebelum sapinya benar-benar mati itu kepalanya udah dipisah dari badannya. Jangan ya. Karena itu termasuk dari adab-adab pada saat penyembelihan. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juleha. Bismillah. Allahu akbar. Barakallahu fikum.